Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak kelas 6. Gimana kabarnya hari ini? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Coba sekarang ibu pengen kalian cek kanan kirinya, apakah ada teman kalian yang tidak hadir hari ini? Hadir semuanya? Bagus. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mengenal satuan debit. Coba sebelum itu Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Apakah kalian pernah melihat ember yang dialiri oleh keran? Jadi kerannya itu mengalir dalam ember. Pernah melihat semuanya? Nah, kalau airnya deras berarti embernya cepat penuh, tapi kalau airnya kecil lama penuhnya. Nah, seberapa sih cepat air mengalir itu disebut dengan debit. Jadi hari ini kita akan belajar cara menghitung debit dan mengenal satuannya, seperti liter per detik atau liter per menit. Oke, kita lanjut ke pembelajaran. Coba di sini Ibu pengen kalian simak tayangan video tersebut. Coba, apa yang kalian lihat dari tayangan video tersebut? Ya, betul. Keran air yang mengalir dalam bak mandi. Oke, selanjutnya, bagaimana sih cara kita mengetahui seberapa cepat air mengalir? Ya, betul. Kita bisa mengetahui seberapa cepat air mengalir dengan cara mengukur waktu yang dibutuhkan air untuk menempuh jarak tertentu. Coba sekarang beri pendapat kalian tentang konsep debit air. Ada yang bisa? Boleh, Lia. Betul sekali. Jadi, debit air itu adalah berapa banyak air yang keluar atau mengalir setiap detiknya. Misalnya, seperti keran air di rumah, kalau dibuka sedikit, airnya keluar sedikit-sedikit. Tapi kalau dibukanya besar, airnya keluar pun banyak dan cepat. Selanjutnya, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai materi ini. Ibu harap kalian semua bisa mendengarkannya dan menyimak layar PowerPoint yang sudah Ibu sediakan. Oke, jadi konsep debit air itu adalah jumlah air yang mengalir dalam satu satuan waktu. Zat cair mengalir melalui penampang sungai, pipa, atau saluran air. Air yang mengalir juga mempunyai kecepatan tertentu. Satuan debit biasanya digunakan untuk menentukan volume air yang mengalir dalam satuan waktu. Adapun rumus untuk menghitung debit air bisa kalian perhatikan ya di layar PPT yang sudah ada di depan. Jadi rumus debit itu apa? Jadi rumusnya perubahan volume dibagi waktu. Harus kalian ingat ya. Nah, di sini Ibu ada contoh soal. Yuk kita sama-sama membahasnya. Kalian simak baik-baik ya. Nah, jadi nomor 1 itu soalnya sebuah akuarium diisi air dengan air keran yang debitnya 50 per jam. Artinya, dalam waktu 1 jam, volume air yang mengalir adalah 50 liter. Misalnya, kalian punya ember besar dan kalian nyalakan keran itu selama 1 jam, maka kalian akan mendapatkan 50 liter air. Kalau 2 jam bagaimana? Misalnya, jadi 50 tambah 50 sama dengan 100 liter air. Jadi, semakin lama airnya, semakin banyak. Debit 500 desimeter per kubik juga per detik, artinya setiap 1 detik air yang mengalir di sungai itu sebanyak 500 desimeter kubik atau 500 liter, karena 1 desimeter kubik itu sama dengan 1 liter. Nah, sekarang nomor yang kedua. Soalnya debit air suatu sungai adalah 500 desimeter kubik per detik. Artinya dalam waktu 1 detik volume air yang mengalir adalah 500 desimeter kubik. Debit 500 desimeter kubik per detik artinya setiap 1 detik air yang mengalir di sungai itu sebanyak 500 desimeter kubik atau 500 liter.
Nah, coba nih, misalkan kalian bayangkan berdiri di pinggir sungai dalam 1 detik saja. Nah, air yang lewat bisa sebanyak 500 botol air mineral ukuran 1 liter loh. Nah, itu tandanya air sungai mengalirnya sangat deras dan banyak. Apakah kalian paham sampai di sini? Jadi, anak-anak, debit itu penting untuk mengetahui berapa banyak air yang keluar atau lewat di dalam waktu tertentu. Bisa dari keran, dari sungai, atau dari pipa. Semakin besar debitnya, semakin banyak air yang mengalir. Satuan debit juga yaitu perbandingan dari satuan volume dengan satuan waktu. Jadi maksudnya debit yaitu banyaknya air yang mengalir dalam waktu tertentu. Semakin banyak air yang mengalir dalam waktu singkat, maka debitnya juga semakin besar. Sebaliknya, jika air yang mengalir hanya sedikit dalam waktu yang lama, maka debitnya kecil. Debit juga merupakan perbandingan antara volume air seperti liter atau desimeter kubik dengan waktu seperti detik, menit, atau jam. Contohnya, jika dalam 1 detik air yang mengalir adalah 2 liter, maka debitnya adalah 2 liter per detik. Jadi, debit bisa membantu kita mengetahui seberapa cepat air mengisi ember bak mandi atau bahkan mengalir di sungai. Nah, tadi kan kalian sudah menyimak dengan baik. Di sini Ibu ada soal latihan yang harus kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk mengerjakannya. Silahkan boleh dikerjakan. Soalnya bisa kalian perhatikan di layar PowerPoint. Kalau sudah, yuk kita sama-sama membahas jawaban kalian agar semuanya paham ya dan bisa kalian koreksi. Jadi soalnya itu, sebuah ember terisi penuh dengan air sebanyak 10 liter dalam waktu 2 menit. Berapa debit airnya? Jawabannya itu jadi sebuah ember dapat terisi penuh dengan air sebanyak 10 liter dalam waktu 2 menit. Untuk mencari debit airnya berarti kita harus membagi jumlah air dengan waktu. Karena yang diminta adalah debit, maka kita gunakan rumus debit. Tadi apa? Volume bagi waktu. Volume airnya yaitu 10 liter dan waktunya 2 menit. Jadi debit air sama dengan 10 liter dibagi 2 menit sama dengan 5 liter per menit. Artinya setiap 1 menit air yang keluar atau mengalir adalah sebanyak 5 liter. Gimana anak-anak? Apakah sudah mengerti sampai sini? Oke, agar kalian lebih paham, akan Ibu kasih soal lagi nih untuk kalian kerjakan ya. Bisa kalian lihat soalnya di PPT berikut ini. Gimana anak-anak? Apakah sudah semuanya mengerjakannya? Akan Ibu tunjuk ya jawaban siapa yang akan Ibu tayangkan di layar proyektor. Oke, boleh jawabannya Desti. Yuk kita bahas bersama-sama. Nah, tadi pertanyaannya itu sebuah keran air mengalir sebanyak 12 liter dalam waktu 4 menit. Berapakah debit air yang mengalir dari keran tersebut dalam liter per menit? Oke, jawabannya debit sama dengan volume dibagi waktu, berarti 12 liter dibagi 4 sama dengan 3 liter per menit. Oke, sudah bagus ya, benar. Sekarang jawaban yang kedua, sebuah bak mandi berkapasitas 200 liter dapat terisi penuh dalam 20 menit. Berapakah debit air yang mengalir ke dalam bak mandi tersebut? Dalam liter per menit. Jawabannya berarti debit sama dengan volume dibagi waktu juga. 200 liter dibagi 20 menit sama dengan 10 liter per menit. Berarti jawaban Desti sudah betul ya. Berarti kalian sudah paham semuanya? Oke, selanjutnya di sini kita lanjut ke materi mengkonversi satuan debit.
Konversi satuan debit yaitu proses mengubah satuan debit dari satu bentuk ke bentuk lain yang setara, seperti dari liter per jam menjadi liter per menit atau dari liter per menit menjadi liter per detik. Karena debit adalah perbandingan antara volume dengan waktu, nah maka saat kita mengubah satuan debit, kita hanya perlu mengubah satuan waktu atau satuan volumenya tanpa mengubah besarannya. Misalnya nih, 60 liter per jam sama artinya dengan 1 liter per menit karena dalam 1 jam ada 60 menit. Dalam melakukan konversi, kita harus memahami tangga satuan volume dan waktu, serta ingat bahwa perubahan waktu di bagian penyebut seperti dari jam ke menit akan mempengaruhi hasil pembagian dalam rumus debit. Jadi intinya untuk mengubah liter per jam ke liter per menit, kita bagi jumlah liternya dengan 60. Dengan begitu, kita tahu berapa liter air yang mengalir setiap menit. Jadi konversi satuan debit ini membantu kita memahami dan menghitung debit air dengan satuan waktu yang berbeda. Nah, bisa juga kalian lihat ya tangga untuk satuan waktu dan satuan volume di layar PPT. Bisa kalian cermati dan kalian pahami. Kalian simak baik-baik ya. Di sini Ibu ada soal debit air. Nah, pertanyaannya itu yang pertama, 12 meter kubik per menit titik-titik sama dengan titik-titik berapa liter per detik. Jadi satuan volumenya dari meter kubik ini diubah jadi liter. Lihat tangga ya, tadi kan sudah ada tangganya, kalian bisa lihat. Nah, kalau misalnya turun satu tangga, artinya kita kali 1000. Satuan waktunya berubah dari menit menjadi detik. Turun satu tangga berarti kita kali 60. Jawabnya berarti debit air 12 meter kubik per menit ini berapa liter per detik? Jadi 12 dikali 1000 liter dibagi 60 detik. Terus 12.000 per 60 liter per detik ini sama dengan 200. Jadi 12.000 dibagi 60 sama dengan 200 liter per detik. Jadi jawabannya 200 liter per detik. Sekarang kita ke contoh soal kedua. Bu Ida akan mengisi bak mandi, bak itu dapat menampung 600 liter air bila penuh. Ternyata dalam 1 jam bak air itu sudah penuh. Berapakah debit air ledeng itu dalam tiap menit? Nah, gimana jawabnya? Berarti diketahui volumenya itu 600 liter. Waktunya itu 1 jam. Berarti kalau 1 jam itu kan sama dengan 60 detik. Ditanyakannya debitnya sama dengan titik-titik liter per menit. Berarti debit volume waktu 600 liter per menit ini 60, jadi debit airnya adalah 10 liter per menit. Oke, biar kalian lebih mengerti nih, jadi kayak gini penjelasannya. Bu Ida punya bak mandi yang bisa diisi air sampai penuh sebanyak 600 liter air. Itu bisa mengisi bak selama 1 jam sampai penuh. Nah, kita mau tahu nih berapa banyak air yang keluar dari keran setiap menitnya, atau disebut debit air. Kita tahu kalau 1 jam itu sama dengan 60 menit. Jadi untuk menghitung debit, kita bagi jumlah air tadi 600 liter dengan waktu 60 menit. Jadi 600 liter dibagi 60 sama dengan 10 liter per menit. Artinya setiap menit air yang keluar dari keran sebanyak 10 liter. Nah, sekarang Ibu pengen kalian kerjakan lagi soal tentang konversi satuan debit agar kalian lebih paham ya. Bisa kalian lihat soalnya di layar PowerPoint. Kalau misalnya kalian sudah mengerjakannya, di sini coba apakah semuanya sudah mengerjakan soal yang Ibu kasih? Kalau sudah, Ibu akan menunjuk jawaban yang akan Ibu tayangkan di layar proyektor agar semuanya bisa kita bahas dan kalian paham. Oke, pertanyaan yang pertama itu tadi, sebuah sungai memiliki debit 5 meter kubik per detik. Berapa volume air yang mengalir dalam waktu 1 jam? Berarti tadi 1 jamnya itu betul, 60 menit sama dengan 3600 detik. Volume debitnya berarti volumenya debit dikali waktu sama dengan 5 meter kubik per detik dikali 3600 detik sama dengan 18.000 meter kubik. Betul ya jawaban nomor satunya, berarti sudah betul. Sekarang nomor 2-nya.
Pertanyaannya itu, debit 72 liter per menit, titik-titik liter per detik. Oke, berarti 72 liter per menit sama dengan 72 liter dibagi 60 detik sama dengan 1,2 liter per detik. Oke, nomor 2 juga jawabannya sudah betul. Sekarang pertanyaan nomor 3. Debit air 108 meter kubik per jam berapa liter per detik? Jadi 108 meter kubik sama dengan 108.000 desimeter kubik, yaitu 108.000 liter. Oh iya, 1 jamnya itu 3.600 detik, berarti tinggal dibagi ya, 108.000 liternya dibagi 3.600 detik. Berarti hasilnya itu 30 liter per detik. Oke, jawaban Listi sudah betul semuanya. Berarti di sini Ibu harap kalian sudah paham penjelasan dari Ibu hari ini ya. Oke, karena pembelajaran kita sebentar lagi, di sini Ibu akan bertanya terlebih dahulu, di mana kita menemukan debit air dalam kehidupan sehari-hari? Betul, bisa di kamar mandi sambil melihat keran air yang mengalir dan juga di aliran sungai. Terus mengapa sih penting mengetahui debit air? Agar kita tahu seberapa cepat air mengalir dan juga bisa menghemat air serta tahu waktu yang dibutuhkan untuk mengisi sesuatu seperti bak atau ember. Oke, sekarang kita simpulkan yuk bersama-sama. Tadi apa sih yang dimaksud dengan debit air itu? Oke, debit air adalah banyaknya air yang mengalir dalam waktu tertentu. Terus bagaimana cara kita menghitung debit air? Dengan menggunakan rumus debit, yaitu volume air dibagi waktu. Yang selanjutnya, apa satu satuan yang bisa digunakan dalam debit? Misalnya satuannya bisa liter per detik, liter per menit, atau liter per jam. Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran matematika dengan Ibu hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Yuk, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.